aku. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, dengarkan firman Tuhan. Ada seorang bapak memiliki anak. Anaknya ini ya terkena penyakit ayan. Tahu nggak penyakit ayan seperti apa? Hah? Tahu penyakit ayan seperti apa? Kalau orang yang kumat sakit ayan, mulutnya berbuih. Berbuih. Bukan ngences, bukan berbuih, penuh buih di mulutnya, ya. Nah, kalau dia sudah seperti itu, dia akan meronta-ronta dan dia akan berguling-guling di tanah, menandakan bahwa dia kesakitan. Nah, ternyata penyakit ayan ini disebabkan oleh setan. Oleh siapa? Oleh setan. Setan ini masuk ke dalam tubuh anak ini. Sehingga ketika setan ini masuk, keluar masuk, ketika dia masuk, dia akan buat anak ini berguling-guling dan mulutnya berbuih-buih. Pernah kalian lihat seperti itu? Semoga tidak ada terjadi di tubuh ini, ya. Karena itu sangat jorok, ya kan? Dan itu sangat menyakitkan. Dia berbuih mulutnya. Terus ada orang yang kena, kalau dia disiram pakai air, mukanya disiram pakai air, dia langsung jegang. Nah, itulah sakit ayan. Dan kalau dia kena mantis atau kena lilin, di mukanya dibuat, dia kejang-kejang dan dia akan berguling-guling. Nah, begitulah orang yang sakit ayan. Nah, orang ini ya sudah lama sakit sejak kecil. Sejak dia kecil katanya, nggak tahu umur berapa, tapi yang jelas setan itu masuk ke dalam diri anak ini. Nah, ternyata ada yang sakit karena setan. Ada juga yang sakit karena kelalaian kita. Misalnya udah hujan, mandi hujan, makanya dia demam. Udah tahu dia nggak boleh makan es, akhirnya demam. Itu karena diri sendiri. Ada juga dia sakit karena setan. Seperti tadi, ya kan, sakit ayan tadi. Ya, nah, satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit disebabkan oleh setan. Jangan panggil dokter. Dokter tidak akan tahu. Gak ada penyakitnya, Pak. Dia sehat. Nanti pulang ke rumah tiba-tiba kumat. Dia berguling-guling. Bahkan nanti akan, kalau ada dilihatnya sampah dibakar, nanti dituntun setan itu dia ke sampah itu, berguling-guling di sampah itu. Yang penuh dengan api. Wah, itu sangat mengerikan. Setannya jahat. Berarti setan ini mau membakar anak itu dalam api. Wah, kasihan sekali ya. Nah, satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia adalah Tuhan
bukan kodo lagi, on. Karena apa? Dibawa kepada setan. Udah tahu penyakitnya dari setan, dibawa kepada setan. Makin bertambah penyakitnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bawa kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana? Tuhan Yesus kan di surga. Gimana cara bawa anakku sama Tuhan Yesus? Campakkan aja ke atas. Bukan. Caranya bagaimana? Berdoa. Karena lewat doa Yesus itu hadir. Berdoa terus sampai mujizat terjadi. Berdoa terus sampai sembuh. Berdoa terus sampai anak ini dipulihkan. Ya, jangan menyerah. Apa? Jangan menyerah. Nah, biasakan kalian berdoa di rumah. Karena kalau berdoa, kita akan bisa meminta mujizat terjadi. Kalau orang jarang berdoa, ketika dia membutuhkan sesuatu, lama jawabnya. Lama dijawab Tuhan. Kenapa? Seperti yang kita buat, begitulah dilakukan Tuhan kepada kita. Ya, kalau kita sering berdoa, setiap hari berdoa, ketika kita meminta, Tuhan aku sakit, sembuhkanlah aku Tuhan, maka dia akan sembuh. Kenapa? Karena selama ini dia sangat dekat dengan Tuhan. Karena selama ini dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan bukan hanya ketika sakit dia berdoa, tetapi setiap hari. Nah, Yesus satu-satunya jawaban yang dapat menyembuhkan penyakit anak ini. Ya, dengar Pak ini? Nah, kalau kau sakit, kau sering sakit, ya. Kalau sering sakit berarti harus banyak berdoa. Kenapa? Karena kalau sering sakit berarti kita itu sering diganggu ya kesehatan kita oleh apa? Oleh setan-setan yang ada di sekitar kita. Membuat tubuh kita lemah. Makanya kalau kita sering sakit, lemah tubuh kita, banyak berdoa, banyak baca Alkitab supaya apa? Ketika kita lemah, ketika kita sakit, kita bisa meminta kesembuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan, tidak lama-lama sakit. Mengerti? Mengerti Pani? Nah, kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus itu dahsyat, luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan saat ini juga, detik ini juga, bahkan ada juga yang diproses. Diproses maksudnya enggak langsung saat ini juga dia sembuh, tapi bisa seminggu lagi, bisa juga 1 bulan. Ya, kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus, kuasa nama Yesus itu luar biasa. Setan takut kepada siapa? Yesus. Kepada Yesus. Tidak ada yang tak takut. Waktu dibilang, ayo kita beribadah kepada Tuhan, gak takut. Nanti kalau kau berdosa nanti dihukum Tuhan, gak takut. Tapi setan takut. Kenapa? Karena kalau dia sudah diusir, maka dia akan dilempar kemana? Ke neraka. Setan takut kepada nama Yesus. Tapi kenapa manusia tidak takut? Malah lebih takut kepada setan. Nanti dia jalan-jalan di apa? Dekat kuburan malam-malam. Bukannya dibilang darah Yesus, malah dibilang hantu. Ya, bukannya dibilang darah Yesus, malah yang dia ingat hantu. Mana itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena dia lebih takut kepada hantu dan dia lupa kepada kuasa nama Yesus. Nah, ingat, Yesus itu berkuasa. Semua orang harus tahu bahwa
Darahnya itu yang menyucikan kita, mengampuni kita, dan membebaskan kita dari neraka. Makanya setannya takut. Waduh, kalau orang sudah panggil Yesus, habislah kita, kata setan. Makanya harus ingat, latih mulut kita bilang darah Yesus. Latih mulut kita bilang Yesus tolong aku. Latih mulut kita bilang bilur Yesus menyembuhkan aku. Amin. Amin. Jangan lemah, jangan nangis sakit sekalipun, sampai nggak makan kita, sampai lemas. Oh, setannya senang. Bagus, ayo kita tambah lagi penyakitnya supaya mati dia bersama denganku, kata setannya. Ya, nah kita harus ingat, aku adalah anak Tuhan, aku adalah milik Tuhan Yesus, aku tidak boleh lemah, aku pasti sembuh karena Yesus ada bersama denganku. Amin. Amin, Fani. Ya, jangan sampai kau lemah, jangan sampai menyerah, tapi ingat ada Yesus, nama Yesus, ada kuasa darah Yesus yang sanggup memulihkan dan menghancurkan kuasa setan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.